Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, hari ini kita masih membahas tentang perang Qadisiyah. Jane kula pun rada niku jenuh rasanya. Sudah berapa kali nih belum selesai nggih. Jenengan nggih ngoten, Pak? Jenuh nggih. Nah, supaya runtutannya itu nyambung atau kronologisnya ya kita sampaikan seperti ini. Ini sudah pertemuan yang ke-14. Sebelum puasa kita sudah membahas tentang perang ini, tapi belum selesai. Baik, kita lanjutkan, Pak. Kemarin ada seorang yang keluar dari penjara. Oke, ada seorang keluar dari penjara. Kenapa dia di penjara? Karena apa? Minum minuman keras. Bukan es batu, bukan nggih. Utang minuman keras es batu panjenengan. Minuman keras, khamr. Sehingga dia tidak diperbolehkan ikut perang. Wong pemabuk kok melok perang barang, kira-kira begitu. Akhirnya di penjara. Nah, ketika perang ini berlangsung, ini darah kepahlawanannya ini bergolak, maka dia kemudian bersyair. Ingin sekali rasanya perang. Wong biasanya melok perang, Mbak. Tetapi saat itu dia tidak bisa perang. Maka dengan syair-syair sedih, dia kemudian menyatakan isi hatinya, dan itu didengar oleh istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama Salma. Maka kemudian didekati, lalu sinten namanya kalau ini pemabuk ini masih ingat, Bu? Abu Mihjan, Abu Mihjan. Abu Mihjan ini kemudian merayu istrinya Sa'ad. Bukan merayu dalam hal jelek, bukan, tapi merayu supaya dia dibebaskan. Dan dia berjanji setelah perang selesai, kalau dia belum gugur, maka dia akan kembali ke penjara. Masya Allah. Akhirnya kemudian Abu Mihjan ini bisa keluar dengan membawa senjata dan kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas memang waktu itu sedang sakit sehingga tidak ikut perang. Maka para jamaah sekalian, kehadiran Abu Mihjan As-Saqafi ini membawa angin segar bagi pasukan muslimin yang masih dalam kesulitan menghadapi pasukan Persia. Walaupun seorang diri, dia mampu menghalau dan mampu menerobos pertahanan pasukan Persia. Bahkan sekali-kali dia terlihat di sebelah kanan, kemudian takbir menyerang. Sekali-kali dia terlihat di sebelah kiri pasukan. Lagi-lagi dia takbir kemudian menyerang. Masya Allah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang melihat sepak terjang daripada Abu Mihjan ini, tetapi dia pakai cadar sehingga tidak ada yang tahu, kemudian berkomentar, demi Allah, andaikan Abu Mihjan tidak ada dalam penjara, maka aku yakin dan bahkan aku sangat yakin bahwa dia itu adalah Abu Mihjan. Dan kuda yang ditunggangi itu, andaikan Balqa, nama kudanya Balqa, andaikan Balqa tidak ada di kandangnya, maka aku yakin yang ditunggangi oleh orang misterius ini adalah Balqa atau kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Berarti komentar ini menunjukkan bahwa
Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat mengenal Abu Mihjan. Karena dulu pernah bersama-sama ketika perang. Masya Allah, ini komentar Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, para jamaah sekalian, perang di hari kedua ini juga berlangsung hingga larut malam. Hingga larut malam. Masya Allah, bagaimana rasa capeknya itu ya. Mulai dari siang, matahari terbit, atau ada yang mulainya habis zuhur, Pak. Sampai malam, perang. Ya. Bagaimana tenaganya itu, Masya Allah. Ya. Jadi memang sekali lagi, karena jumlahnya sangat jauh dibanding dengan pasukan Persia, maka ini masih dalam kesulitan, Pak. Nah, para jamaah sekalian, di malam itu, ya, jadi setelah selesai perang, di malam itu, ini malam kedua, Pak. Biasanya orang rekreasi itu kalau malam pertama belum bisa tidur, walaupun capek. Hari kedua, wis gak iso ngangkat pisan. Dilek-lekno gak melek. Ini sama ini. Dan ini lebih dahsyat dan lebih capek daripada orang rekreasi wong perang. Rekreasi lah seneng-seneng ya. Maka di malam hari perang kedua itu, semua pasukan ini terlelap tidur. Kecuali pasukannya Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Pasukannya Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Jadi di perang kedua ini korban di pihak pasukan Persia lebih banyak. Karena strategi yang dimainkan oleh Qa'qa'. Apa kemarin, Bu? Masih ingat? Mendandani onta-onta mereka seperti gajah atau bahkan lebih seram daripada gajah. Sehingga kuda-kuda pasukan Persia lari. Ditambah lagi dengan kedatangan Abu Mihjan ini. Ini yang terjadi. Maka sekali lagi bahwa di malam kedua perang Qadisiyah itu, semua pasukan muslimin ini tertidur lelap. Kecuali pasukannya itu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Nah, para jamaah sekalian, setelah perang ini selesai, malamnya itu ya, Abu Mihjan ini segera melesat dengan kudanya menuju ke penjara atau benteng pasukan muslimin, supaya tidak dipergoki oleh orang lain. Apalagi nanti Sa'ad bin Abi Waqqas tahu bahwa dia keluar dari penjara. Maka dia dengan cepat-cepat memacu kudanya menuju ke penjara. Lalu dia mengikatkan dirinya, mengikat secara mandiri, kakinya, kemudian tangannya. Masya Allah, ini sesuai dengan janjinya kepada istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Salma binti Khasfah At-Tamimi. Jadi Salma ini dulu janda dari seorang panglima juga, yaitu Al-Musanna bin Haris. Al-Musanna bin Haris. Nah, para jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih penasaran dengan sesosok misterius yang begitu luar biasa sepak terjangnya di perang hari itu. Akhirnya mendapatkan jawaban dari sang istri yang menceritakan semuanya apa sebenarnya yang terjadi. Diceritakan bahwa dia membuat syair-syair sedih yang akhirnya kemudian dia merayu dan saya melepaskannya. Masya Allah. Berarti sesuai dengan dugaan. Dugaan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwa orang misterius itu adalah Abu Mihjan. Kata Sa'ad tadi, andaikan Abu Mihjan tidak berada di penjara, maka itu pasti Abu Mihjan. Masya Allah. Dan kudanya adalah Balqa' atau kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka setelah itu
saat kemudian bergegas mendatangi Abu Mihjan di dalam penjara, lalu membebaskan dari hukuman. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah bahwa dia tidak akan menghukum Abu Mihjan lagi sekalipun dia masih meminum khamr. Jadi dia saat ini sudah berjanji tidak akan menghukum lagi Abu Mihjan walaupun dia masih minum khamr. Tetapi jawaban Abu Mihjan di luar dugaan. Ia kemudian juga bersumpah, demi Allah, aku pun tidak akan lagi minum khamr setelah ini. Masya Allah. Demi Allah, aku pun tidak akan meminum khamr setelah ini. Masya Allah. Jadi justru ketika di los nih, sampean terserah wis. Sampean tak culno, terserah mau minum khamr lagi, tidak apa-apa. Dan saya bersumpah tidak akan membicarakan kamu lagi. Justru ketika di los itu, dia kemudian berubah drastis. Bahkan dia mengatakan atau bersumpah, demi Allah, aku pun tidak akan meminum khamr setelah ini. Masya Allah. Ini kadang-kadang orang itu memang demikian, Bang. Jadi inilah taubatnya seorang pemabuk. Yang peristiwa-peristiwa seperti ini sering disebut di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Jadi ini ada dua makna, Bang. Yang pertama adalah ketika kita melakukan kejelekan, maka tobatnya atau cara menghapusnya adalah dengan cara langsung mengikutinya dengan kebaikan. Maka kejelekan itu akan terhapus. Tapi yang kedua, ketika seseorang itu fokus pada suatu masalah atau fokus pada hal-hal yang baik, maka dengan sendirinya dia tidak akan memikirkan hal-hal yang jelek. Jadi innal hasanati yudhibnas sayyi'at itu bisa diartikan bahwa ketika seseorang itu memikirkan sesuatu yang baik, maka pikiran itu akan dengan sendirinya tidak akan memikirkan sesuatu yang jelek. Ketika kita menghadap ke utara, maka dengan sendirinya kita tidak bisa melihat selatan. Kira-kira begitu, Pak. Nah, sekarang kalau tadi kan pemabuk, Pak, khamr. Ada yang lebih ringan daripada khamr. Napa, Bu? Rokokan, rokok. Barangkali di antara kita ini yang masih merokok, kemudian berniat untuk berhenti, itu bisa dicoba, Pak. Fokuslah pada sesuatu yang berlawanan dengan rokok. Misalnya jalan atau sepedaan, goes. Dengan kita jalan atau sepedaan, maka pikiran kita secara otomatis atau dengan sendirinya tidak akan memikirkan rokok. Kira-kira begitu, Pak. Lah nek meneng tok nggih, nang kursi meneng ya mesti waduh enake ngerokok iki. Nah itu kira-kira. Jadi Abu Mihjan ini akhirnya fokus pada jihad di medan perang sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengingat khamr. Masya Allah. Padahal, Pak, Abu Mihjan ini pernah mengatakan kepada keluarganya, terutama anaknya, karena saking kecanduannya, luar biasa kecanduannya, sudah akut. Dia mengatakan begini, jika aku nanti mati, kuburkanlah di samping kebun kurma. Kok kebun kurma? Napa? Khamr dari napa, Pak? Anggur. Jika aku mati, kuburkanlah aku di samping kebun anggur, supaya tulang belulangku menjadi pupuk bagi akar-akarnya.
Masya Allah nggih. Nemen nih Pak. Lalu sirami aku dengan khamr jafran. Lalu sirami aku dengan khamr jafran agar bisa membasahi urat-uratku. Nemen nih Pak ya. Pemabuk, pecandu, nemen. Masya Allah. Ini bosok kita ini berat para rawuh ini. Tapi ternyata bisa taubat, Pak. Napa tahu syaratnya? Memikirkan sesuatu yang lain yang berlawanan dengan hal itu. Sehingga kita tidak berpikir hal yang kurang baik itu. Jadi sekali lagi, orang yang menghadap ke utara itu tidak bisa melihat ke selatan. Jadi Abu Mihjan ini memang ketika Sayyidina Umar menghukum, itu memang ya dihukum atas kesalahannya. Bukan diberhangus orangnya. Diberhangus orangnya itu maksudnya ngeten. Ono wong pemabuk itu terus ada yang komentar ngeten. Kamu ini ahli neraka. Tidak mungkin kamu diampuni. Nah, itu namanya diberhangus, Pak. Masya Allah. Tidak mungkin kamu mendapatkan ampunan dari Allah, itu tidak mungkin. Dan kalimat-kalimat yang lain yang memperhangus orang tersebut. Jadi khalifah dulu atau kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini menghukum Abu Mihjan itu hanya berdasarkan kesalahannya. Dan tidak ada komentar yang lain. Tidak ada sampean wis Islam mulai kayak zaman biyen sampai saiki kok pancet mabuk ae. Mudah-mudahan kau dilaknat oleh Allah, misalnya begitu. Maka kalau begitu yang kita lakukan, ya, justru dia akan menjauh, Pak. Oleh sebab itu kita harus berlapang dada kepada saudara-saudara kita yang belum baik. Nah, para jemaah sekalian, dulu itu sahabat pernah melaknat orang yang modelnya sama dengan Abu Mihjan ini. Yaitu sahabat yang jenaka itu, yang pernah disampaikan Pervali itu. Ya, sinten namanya? Supen kula. Nuaiman, ya. Nuaiman bin Amr An-Najjari namanya. Nuaiman bin Amr An-Najjari. Ini dia juga pemabuk. Ketika sudah selesai minum, bahkan dia datang sendiri. Kalau Abu Mihjan ini kalau nggak konangan, nggak dihukum. Tapi kalau Nuaiman itu begitu habis minum, datang sendiri kepada Nabi, kemudian minta dihukum. Sebab setelah dihukum, dia meyakini bahwa ketika dihukum di dunia maka tidak ada lagi siksa di neraka. Dan para sahabat pada waktu itu mengatakan, semoga Allah melaknat Nuaiman. Sebab perbuatannya itu. Ini orang ini kurang ajar ini. Mempermainkan Nabi ini. Minum, minta dihukum. Besok lagi minum lagi, minta dihukum. Tetapi apa jawab Nabi? Atau komentar Nabi? Jangan engkau bantu setan untuk mengalahkan saudara-saudaramu. Oke? Jangan engkau bantu setan untuk mengalahkan saudara-saudara. Dia sedang dikalahkan setan. Lek sampean berkomentar jelek, melaknat, menjauhi, maka itu sama dengan kita ini membantu setan untuk mengalahkan saudara kita. Masya Allah. Jadi yang disalahkan Nabi itu bukan Nuaiman, tetapi para sahabat yang sebenarnya benar, yang ucapannya tidak baik itu, kurang baik. Maka kalau ada orang yang seperti ini, kemudian dicaci maki, dilaknat, dijauhi, maka yang terjadi adalah dia tidak mendekat, justru dia akan menjauh. Atau bahkan dia akan berbuat lebih dahsyat lagi. Cara minum khamr, alah, aku gak bolo kono. Saya akan mencari orang yang sama dengan saya. Sehingga dia kemudian mencari komunitas yang begitu, akhirnya dia semakin larut pada kesesatan itu. Kira-kira begitu para
para jamaah sekalian nggih. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang baik di antara saudara-saudara kita, maka jangan dijauhi atau jangan dihina nggih. Kita dekati saja. Sebab kalau dihina, dijauhi, dia akan semakin marah, semakin menjadi-jadi kejelekannya. Jadi kata kuncinya adalah jangan bantu setan untuk mengalahkan saudaramu. Masya Allah. Kita lanjutkan sedikit tentang perang Qadisiyah. Jadi di malam itu semua pasukan tertidur. Kecuali pasukannya siapa tadi? Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi. Al-Qaqa ini tidak bisa tidur sebab dia mencemaskan pasukan yang dikirim dari Syam, yang sampai malam itu belum tiba, yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Berarti ini keponakan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hashim bin Utbah. Nah, Utbah ini saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, keponakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Hashim inilah pemimpin pasukan secara keseluruhan yang didatangkan dari Syam. Tetapi sampai malam itu belum sampai, belum tiba. Padahal sangat dibutuhkan, Pak. Oleh sebab itu kemudian Al-Qaqa di malam hari yang kedua itu kemudian merancang strategi perang untuk besok dengan cara membagi pasukan menjadi berkelompok, setiap kelompok 100 orang. 100 orang ini akan menyerang secara tiba-tiba kemudian kembali, disusul dengan yang belakangnya menyerang secara tiba-tiba kembali lagi. Sehingga tenaga-tenaganya ini segar terus. Begitu menyerang kembali, istirahat. Terus begitu. Sambil menunggu kedatangan pasukan Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas. Masya Allah. Maka ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk berangkat secara sembunyi-sembunyi. Jadi perkemahan antara pasukan muslimin dan pasukan Persia itu tempatnya lumayan jauh, Pak, bukan dekat-dekatan. Sehingga harus berangkat pagi-pagi secara sembunyi-sembunyi. Maka sekali lagi ketika nanti perang sudah dimulai akan menyerang secara tiba-tiba, kemudian ditarik mundur, diganti dengan pasukan yang di belakangnya. Terus begitu. Maka di esoknya, berarti perang hari ketiga, yang dikenal dengan Yaumul Amas, atau perang yang sangat dahsyat, Al-Qaqa dan pasukannya sudah mulai berjalan terlebih dahulu menuju ke medan perang. Sedangkan yang lainnya ini sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing. Dari tempat yang tinggi, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ini kalau sekarang pakai ini Pak, kenapa? Pakai teleskop itu, kalau dulu tidak ada. Dia mulai menyapukan pandangannya, melihat persiapan pasukan yang berada jauh di seberang sana, yaitu pasukan Persia. Ternyata tampaklah olehnya gajah-gajah pasukan Persia disiapkan lagi di perang ketiga ini. Tetapi dengan strategi yang berbeda. Tampak gajah-gajah ini kemudian dilindungi oleh pasukan pejalan kaki. Pasukan pejalan kaki apa namanya? Kavaleri. Napa arteri, Pak? Artileri. Pokoknya pejalan kaki. Di depan pejalan kaki dilindungi lagi oleh pasukan berkuda. Masya Allah. Jadi ini siasat yang sudah dirubah oleh pasukan Romawi. Nah, para jamaah sekalian, dengan strategi ini pasukan Persia akan melawan pasukan Muslim di hari ketiga. Lalu bagaimana jalannya pertempuran di hari yang ketiga akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.